Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Nabila Rauf dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Table of Contents. Yang pertama ada pendahuluan, karir di bidang informatika, studi lanjut di bidang informatika, sertifikasi di bidang informatika, dan terakhir ada kesimpulan. Are you ready? Pendahuluan, bidang informatika merupakan bidang yang luas dan berkembang pesat, menawarkan peluang karir yang menjanjikan dan tantangan menarik. Melakukan studi lanjut dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang ini. Karir di bidang informatika. Desain web analysis. Desain web analysis atau web analytic design adalah pendekatan dalam merancang situs web dengan mempertimbangkan pengumpulan data dan analisis perilaku pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa situs web memiliki fitur dan fungsionalitas yang memungkinkan pengukuran dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs tersebut. Kedua, ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi adalah proses pembuatan program komputer atau serangkaian program untuk menjalankan berbagai tugas yang diperlukan sebuah bisnis. Ketiga, jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Keempat, keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman atau serangan cyber. Ancaman cyber dapat mencakup serangan malware, pencurian data, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, hacking, phishing, dan banyak lagi. Kelima, teknologi cloud. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Studi lanjut di bidang informatika. Sekolah dasar, area pengetahuan yang dikenalkan dititik beratkan pada kemampuan berpikir komputasional. Kedua, sekolah menengah pertama, area pengetahuan yang diajarkan ditambah dengan dikenalkannya area teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta penerapannya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Pada konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, penerapan tersebut meliputi penerapan TIK untuk membantu murid belajar, berkolaborasi, berkomunikasi, serta mencari informasi. Ketiga, sekolah menengah atas. Peserta didik diajak berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan karya-karya digital untuk menjawab suatu tantangan dalam kehidupan. Terakhir, perguruan tinggi. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap pilar pengetahuan dikemas menjadi satu program studi spesifik. Jenis program studi. Pada saat ini terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ASM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of Association for Information System atau AISINDO. Program studi baik di Indonesia maupun di negara lain mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Perguruan tinggi kemudian dapat mengadaptasi atau menyesuaikan kurikulum mereka untuk menciptakan karakter atau kekhasan lulusan setiap perguruan tinggi. Berdasarkan computing kurikula tahun 2005 terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, serta komunikasi dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk A. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya.
B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak seperti pembuatan program komputer. C. Pembuatan teknologi untuk memanfaatkan komputer seperti World Wide Web, robot cerdas, dan analisis DNA manusia. Dan D. Pengembangan metode-metode penyelesaian masalah komputasi. Software engineering. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya untuk dikembangkan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Information technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Information system atau sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. Sertifikasi di bidang informatika. Selain pendidikan formal tersebut, terdapat pula sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar pelatihan, atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, termasuk siswa sekolah menengah. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah diterapkan oleh badan organisasi atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak memperdulikan proses belajar sebelumnya. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain sebagai berikut. Pertama, Microsoft. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti data scientist dan data engineer. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Kedua, Google. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Google memiliki beberapa mitra di Indonesia dan menawarkan berbagai pelatihan gratis sebelum mengambil sertifikasi yang disediakan, misalnya lewat Google Developers Kerja dan Beasiswa. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, studi lanjut di bidang informatika adalah investasi yang berharga untuk pengembangan karir di dunia teknologi. Informasi yang terus berkembang pesat, dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari studi lanjut, seseorang dapat memperluas peluang karir dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di bidang informatika. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih teman-teman.